Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezika Rafial Syahna dari kelas 12 B3. Saya akan memaparkan laporan hasil baca buku dari aplikasi iPusnas yang berjudul Teknologi Ramah Lingkungan, yang ditulis oleh Pusat Data dan Analisa Tempo, penerbit Tempo Publishing, tahun terbit 2021, tempat terbit Jalan Palmerah Barat, nomor 8, Jakarta. Di dalam buku ini berisi tentang teknologi ramah lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap bumi yang kita tinggali. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh dari teknologi ramah lingkungan. Yang pertama adalah knalpot hijau ala Jogja. Kenapa disebut ala Jogja? Karena ada sebuah tim peneliti dari Institut Sains dan Teknologi Yogyakarta, mereka mengusulkan bahwa bus harus menggunakan knalpot yang ramah lingkungan, atau mereka sebut dengan knalpot hijau. Nah, knalpot hijau di dalamnya terdapat elektrostatik bermuatan listrik untuk mengurangi dan menurunkan unsur pencemar seperti timbal, hidrokarbon, karbon monoksida, debu, dan juga gas. Nah, keunggulan dari knalpot hijau ini juga dapat meredam suara. Yang kedua adalah plastik akrab lingkungan. Haswar Samsu, Kepala Divisi Rekayasa Bioplastik dan Bahan, meneliti bahwa sampah plastik di lingkungan semakin banyak. Dan yang kalian tahu bahwa sampah plastik itu sulit terurai oleh tanah. Dan bahan dasar sampah plastik atau bahan dasar plastik itu yaitu minyak bumi dan gas alam. Nah, akhirnya Haswar Samsu menciptakan plastik yang ramah lingkungan yang terbuat dari hidrolisat pati sagu dan asam lemak bebas kelapa sawit. Nah, keunggulan dari plastik ini juga dapat terurai oleh mikroba tanah. Yang ketiga adalah semen ramah lingkungan. Proses produksi semen menyumbangkan 7% polusi udara. Kenapa sih kok bisa sampai 7% menyumbangkan polusi udara? Karena saat reaksi kimia pembakaran batu bara dan juga saat pemanasan batu kapur. Nah, akhirnya John Harrison, ilmuwan dari Australia, menciptakan semen yang ramah lingkungan yang terbuat dari kalsium karbonat dan magnesium karbonat. Nah, saat pembuatan semen ramah lingkungan ini juga menggunakan suhu yang rendah sehingga dapat mengurangi jumlah karbon dioksida. Keunggulan dari semen ini adalah harga yang lebih murah dari semen-semen yang lain. Contoh semen ramah lingkungan yaitu semen merah putih dan semen jempol. Dan yang terakhir adalah pendingin ruangan ramah lingkungan. Unsur freon dalam pendingin ruangan adalah salah satu kerusakan terhadap lapisan ozon di atmosfer bumi. Karena hal itu, Broad yang berasal dari perusahaan Cina menciptakan pendingin ruangan yang bebas freon. Broad memanfaatkan gas alam cair dan menghemat pemakaian listrik. Nah, keunggulan dari pendingin ruangan yang ramah lingkungan adalah tahan pakai selama 15 tahun, tidak berisik, bertemperatur konstan, dan dapat dihidupmatikan oleh telepon genggam. Nah, itu adalah beberapa contoh dari teknologi ramah lingkungan. Yang terakhir adalah ambak. Yang pertama yaitu menambah wawasan tentang teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, menginspirasi banyak orang untuk membuat inovasi baru. Yang ketiga, mendorong kita agar selalu menjaga lingkungan. Yang keempat, pemahaman tentang solusi lingkungan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran kita agar pentingnya menjaga lingkungan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.